First tendangan penalti itu tiba-tiba dibatalkan oleh pengadil. Nampak sangatlah pengadil ref kan. Supporter Malaysia tuding Indonesia curang, fitnah suap wasit warnai usai laga semifinal AFF U23. Jakarta, 27 Juli 2025. Drama panas terjadi usai kemenangan timnas U23 Indonesia atas Thailand dalam laga semifinal Piala AFF U23 2025. Di tengah euforia masyarakat Indonesia yang bersukacita menyambut kemenangan heroik Garuda Muda, atmosfer di negeri tetangga justru berubah mencekam. Di Malaysia, sejumlah pihak mulai menyebarkan narasi miring yang menyebut bahwa Indonesia telah melakukan kecurangan dalam pertandingan tersebut, termasuk tudingan serius menyuap wasit demi meloloskan diri ke final. Klaim ini pertama kali merebak di forum-forum daring dan grup pendukung sepak bola Malaysia. Adik-adik yang nggak lolos ke semifinal, tutorial masuk final itu ada di King Indo. Kalau mau menghujat, minimal itu masuk semifinal ya dek. Ini nggak masuk semifinal, banyak cakap pula. Yah, kalau King Indo udah masuk final nih, dipastikan finalnya melawan Vietnam. Untuk kalian sudahlah, berhentilah membela negara lain. Cukup kalian membela timnas Indonesia yang akan menjadi juara. Atau jangan-jangan kalian ini mau mendukung Vietnam, skin terakhir negara kalian. Tapi nggak apa-apa, karena negara kalian tidak masuk final, ya udah kita persilahkan mendukung Vietnam ya. Semoga kalian akan terhibur di pertandingan final nanti antara Indonesia melawan Vietnam. Let's go! Dan untuk netizen, tolong kasih komentar yang terbaik. Oke. Tak lama kemudian, narasi tersebut menyebar luas di berbagai media sosial Malaysia, lengkap dengan tagar-tagar provokatif seperti suap wasit, AFF curang, dan Indonesia tuan rumah licik. Beberapa akun bahkan secara terang-terangan menyebut bahwa wasit yang memimpin laga antara Indonesia dan Thailand malam itu terlihat terlalu memihak, terutama ketika mengeluarkan beberapa keputusan penting, termasuk pelanggaran di area berbahaya yang berujung pada keunggulan Indonesia. Salah satu akun fanbase besar Malaysia bahkan membuat unggahan yang menyebut bahwa kemenangan Indonesia sudah dirancang oleh panitia lokal dengan mengontrol atmosfer stadion, pemilihan wasit, hingga tekanan penonton. Dalam unggahan tersebut, mereka menulis, "Kami sudah tahu dari awal ini bukan soal permainan, tapi soal siapa yang mengendalikan turnamen." Unggahan ini langsung memantik komentar ribuan netizen. Sebagian menyetujui, sebagian lainnya mengecam keras tudingan tersebut karena tak dilandasi bukti konkret. Reaksi keras datang dari sejumlah pihak di Indonesia. Netizen tanah air menanggapi tuduhan itu dengan sinis. Banyak yang menganggap tudingan tersebut hanyalah pelampiasan frustrasi akibat kegagalan tim Malaysia yang bahkan tidak lolos dari fase grup. Beberapa komentar menyebut bahwa Malaysia hanya iri karena timnasnya tampil buruk sejak awal turnamen, kalah dari Filipina, dan tak mampu bersaing dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. PSSI sendiri menanggapi tuduhan ini dengan sangat diplomatis. Dalam pernyataan resminya, PSSI menyatakan bahwa seluruh pertandingan dijalankan di bawah pengawasan penuh HFC dan AFF. Wasit yang memimpin laga adalah wasit berlisensi internasional yang ditunjuk langsung oleh panitia turnamen, bukan oleh PSSI. Mereka menegaskan bahwa tuduhan-tuduhan tersebut tak berdasar dan tidak menghormati prinsip fair play yang seharusnya dijunjung dalam setiap kompetisi internasional. Pelatih timnas Indonesia U23, Gerald Vandenburg, juga angkat suara. Dalam konferensi pers usai pertandingan, ia mengatakan bahwa kemenangan anak-anak asuhnya murni hasil kerja keras dan disiplin selama pertandingan. "Kami menghormati semua lawan, termasuk Thailand yang bermain sangat baik. Tapi malam ini, para pemain saya lebih siap secara mental dan fisik. Kami tidak butuh kecurangan untuk menang. Kami menang karena kami pantas," tegasnya. Kekecewaan di pihak Malaysia memang tampak semakin meluas. Apalagi performa buruk Harimau Muda di fase grup sudah memicu protes keras dari para pendukungnya sendiri. Di beberapa kota besar seperti Kuala Lumpur dan Johor Bahru, terjadi aksi kecil-kecilan dari kelompok supporter yang menuntut reformasi sepak bola Malaysia. Mereka menyalahkan Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, karena dinilai gagal melakukan regenerasi dan pembinaan pemain muda. Yang menarik, tudingan terhadap Indonesia justru muncul ketika negeri jiran tersebut tak lagi ikut bertanding. Banyak pihak menilai bahwa narasi suap wasit ini hanyalah pengalihan isu dari kegagalan internal Malaysia. Bahkan beberapa pakar sepak bola Malaysia sendiri mengkritik keras tuduhan itu, menyebut bahwa menyalahkan negara lain adalah tindakan tidak elegan yang hanya mencoreng nama baik sendiri. Kalau kita kalah, ya kita akui kekalahan. Tak perlu bawa-bawa isu tuan rumah curang atau suap wasit. Fokus kita harusnya membenahi pembinaan usia muda, bukan menyebar teori konspirasi,
tulis seorang kolumnis olahraga senior dalam sebuah artikel opini di salah satu media daring Malaysia. Sementara itu, Indonesia kini justru semakin mendapat dukungan dari negara-negara Asia Tenggara lainnya. Banyak pengamat menilai bahwa kemenangan atas Thailand adalah bukti bahwa Indonesia bukan lagi sekadar tim regional, melainkan sudah naik level menjadi tim Asia yang patut diperhitungkan. Di media sosial, ucapan selamat datang dari Vietnam, Filipina, bahkan fans sepak bola Thailand sendiri yang mengakui keunggulan Garuda Muda. Meski tuduhan dari sebagian oknum supporter Malaysia masih berseliweran di dunia maya, sebagian besar publik internasional melihat jalannya pertandingan Indonesia versus Thailand sebagai laga yang fair dan menegangkan. Tak ada insiden mencolok yang mengindikasikan keberpihakan wasit. Bahkan, beberapa keputusan kontroversial seperti penalti atau pelanggaran keras justru telah ditinjau melalui rekaman ulang VAR lokal yang digunakan dalam pertandingan. Menjelang partai final yang akan digelar beberapa hari lagi, atmosfer di kubu timnas Indonesia tetap kondusif. Para pemain fokus mempersiapkan diri, sementara PSSI terus memastikan semua elemen tim mendapat dukungan penuh. Kami tidak akan terpengaruh dengan suara-suara negatif. Fokus kami hanya satu, juara, ujar salah satu anggota staf pelatih. Sayangnya, narasi tuduhan ini juga telah memengaruhi hubungan antar pendukung. Beberapa akun pendukung Indonesia yang sebelumnya bersahabat dengan fans Malaysia kini mulai membatasi interaksi karena serangan ujaran kebencian yang datang dari kubu lawan. Ini menjadi cermin bahwa sportivitas dalam sepak bola Asia Tenggara masih perlu diperkuat, terutama dalam hal menerima kekalahan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada bukti valid yang memperkuat tudingan Malaysia terhadap Indonesia. Pihak KFF juga belum memberikan komentar resmi terkait isu suap wasit ini. Namun, besar kemungkinan federasi akan mengambil tindakan apabila tuduhan ini terbukti merusak citra turnamen. Kini, semua mata tertuju ke laga final. Indonesia, yang tampil sangat solid sepanjang turnamen, akan menghadapi lawan terakhir dengan semangat tinggi. Bagi rakyat Indonesia, kemenangan ini bukan sekadar balas dendam sejarah atau pembuktian kekuatan, tetapi juga tentang martabat dan harga diri bangsa. Dan jika mereka berhasil meraih gelar juara, maka segala tudingan tak berdasar itu hanya akan menjadi gema kekalahan dari pihak yang enggan menerima kenyataan.